Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam suasana pembelajaran yang tidak memungkinkan atau yang belum memungkinkan kita bertemu secara fisik dengan saudara-saudara. Oleh karena itu, media ini moga-moga menjadi salah satu alternatif di antara media-media lainnya. Kita buka dulu pertemuan ini dengan membaca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, pembahasan kita di kewirausahaan berikutnya adalah yang terkait dengan persoalan marketing, terkait dengan persoalan pemasaran. Cuman yang perlu saudara perhatikan adalah bahwa kalau kita bicara pemasaran itu kita bicara banyak hal, bukan bicara promosi saja. Orang sering mengartikan marketing itu sebagai promosi, padahal sebetulnya promosi itu bagian dari marketing. Itu pertama. Yang kedua, orang seringkali salah di dalam melaksanakan usaha atau tidak tepat. Kenapa begitu? Karena orang seringkali lebih berorientasi pada bagaimana membuat produk dibandingkan dengan bagaimana memasarkan produk. Nah, ini harusnya berjalan seiring. Jadi orang memproduksi sekaligus bisa memasarkan. Karena kalau orang hanya fokus kepada produksi, produksinya akan menumpuk di gudang. Kenapa? Karena pasarnya belum siap. Nah, ini seringkali orang merasa tidak punya masalah di dalam usaha. Saya ini sering kedatangan tamu, beberapa orang yang menyatakan begini, Pak, saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Konsultasi usaha saya. Saya tanya masalahnya apa? Ya, jawabnya itu, saya sebetulnya tidak punya masalah, Pak. Yang jadi problem itu produksi saya lancar, tetapi saya tidak bisa jual. Saya jawab, itulah masalah yang sebenarnya. Jadi wirausaha itu tidak sekedar bagaimana kita bisa memproduksi, tetapi kita juga bisa memberikan produk itu sampai kepada konsumen dan kemudian memberikan kepuasan pada konsumen. Itu penting. Sehingga ya produksinya, ya marketingnya itu penting untuk dilakukan secara bersama-sama. Nah, seperti yang sering saya sampaikan dulu, bicara marketing itu sebetulnya yang pertama bicara persoalan identitas, citra, reputasi. Jadi yang pertama bicara tentang identitas perusahaan, ini sudah pernah saya sampaikan. Yang kedua bicara tentang citra, yang ketiga bicara tentang reputasi. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau identitas itu sudah sangat dikenal, maka biasanya produk itu secara langsung akan teringat terus di dalam masyarakat. Karena itu di dalam usaha kita harus membuat identitas-identitas yang tepat yang bisa mengena kepada masyarakat. Atau kalau itu kesulitan, maka saudara bikinlah yang berbeda atau lakukan dengan cara yang berbeda. Ada produk-produk di Indonesia yang sudah sangat kuat, ini sebagai pengulangan. Produk-produk yang sudah sangat kuat, Honda, Aqua, dan beberapa merek lain itu, sehingga orang seringkali menyebut produk itu dengan merek. Beli Aqua merek Santri, beli Aqua merek Agno, misalnya begitu. Ini menjadi salah kaprah karena kuatnya ini. Sepeda motor itu juga identik dengan Honda, sehingga Honda sampai merek apa? Honda saya Yamaha, Honda saya Suzuki. Itu kan terjadi salah kaprah karena kuatnya brand,
kuatnya identitas. Nah, identitas itu apa? Harus nama? Tidak. Ya, bisa jadi pada warna. Jadi kalau kita misalnya lihat ada kaleng warna merah sama silver gitu, dari jauh orang sudah berpikir, oh itu Coca-Cola. Ada botol warna hijau, orang berpikir bahwa itu Sprite misalnya. Kemudian yang kedua adalah persoalan citra. Citra ini adalah menanamkan sesuatu di dalam benaknya konsumen. Menanamkan sesuatu di dalam benaknya konsumen. Contohnya begini, kalau pengen kuliah murah tapi bagus, kuliahnya di Unisma gitu. Itu bagian dari citra. Kalau mau kuliah dapat Islamnya Islam moderat, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, maka datangnya ke Unisma. Itu satu contoh. Dan ada yang lain. Reputasi itu capaian. Jadi ini biasanya memasarkan produk dengan menunjukkan capaian-capaian yang diperoleh. Perusahaan ini adalah sudah mendapatkan penghargaan sebagai brand paling terkenal di Indonesia misalnya. Atau perusahaan ini punya citra, mempunyai reputasi bahwa ini perusahaan yang sampai hari ini 0 kecelakaan tenaga kerja misalnya dalam lingkungan kerja dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal baik yang sudah diperoleh. Jadi kalau ini sesuatu yang ingin ditanamkan, ini hal-hal baik atau kelebihan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah dicapai. Kalau ini identitas itu bisa karena nama, bisa karena ciri, bisa karena yang lain. Jadi yang pertama terkait dengan identitas, citra, dan reputasi. Jadi penting bagi kita semua untuk kita mempercepat produk ini oleh perusahaan, oleh masyarakat, maka kuatkan identitasnya, citranya, dan reputasi. Ini yang pertama. Yang kedua, bicara marketing itu bicara 4P plus 1S. Jadi kita bicara tentang price, kita bicara tentang produk, kita bicara tentang promotion, kemudian kita bicara tentang place. Jadi yang ditambah dengan kemudian service. Jadi kalau kita bicara marketing itu sebetulnya kita bicara tentang persoalan harga, persoalan produk, persoalan tempat, dan bagaimana mempromosikan itu ditambah dengan service. Jadi kalau kita ingin sukses, maka harganya harus cocok, produknya tepat, tempatnya mudah dijangkau, promosinya dilakukan secara baik, plus service. Bagaimana kita memberikan pelayanan baik saat maupun sesudah. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa orang itu memperoleh servis, memperoleh layanan sejak mereka mau datang, saat mereka datang, dan sesudah mereka mengkonsumsi produk atau memanfaatkan produk. Sehingga service itu bisa macam-macam. Kalau yang sederhana yang memastikan orang saat masuk, orang saat berproses, ini saat masuk, saat proses, kemudian saat keluar, orang merasa nyaman. Bahkan bisa jadi diperpanjang, tidak hanya sampai keluar, tetapi juga sesudah atau saat orang itu menggunakan produk. Contohnya misalnya pemberian garansi, kemudian jaringan layanan, ini juga diberikan garansi supaya orang merasa nyaman di dalam memproduk itu. Kemudian atau jaringan layanan, Honda itu bisa sangat sukses salah satunya karena service sesudahnya dia punya jaringan layanan yang
tersebar di seluruh area Nusantara ini, sehingga setiap kali produk itu kemudian mengalami kerusakan, mengalami masalah, itu tempat yang dituju sudah sangat dekat, di mana saja ada dan kapan saja bisa. Itu yang terkait dengan ini, price, product, promotion, place, service. Jadi kalau kita mau memberikan marketing itu secara baik, maka pertimbangkan 5 hal ini. Di samping tadi 3 hal, nah kemudian pertimbangkan tentang price, product, promotion, place, dan service. Itu sebagai materi kita yang pertama, tetapi saya berharap bahwa waktunya sedikit, tetapi nilai yang saudara terima bisa lebih banyak, sehingga nanti mulai bisa saudara terapkan baik ketika membangun identitas, menanamkan citra, menyampaikan reputasi, atau dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan price, harga, kebijakan produk, kebijakan tempat, bagaimana mempromosikannya, dan bagaimana kita memberikan servis kepada pelanggan yang kita miliki. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.